Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya, dimanapun panjenengan semuanya berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode video kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk santai saja ini. Jadi ini adalah sedikit dari pengalaman saya mendapatkan sebuah pusaka. Bahwasanya memang di dalam dunia tosan aji ini sobat, terkadang kita mendapatkan beberapa koleksi pusaka itu terkadang dengan cara-cara yang unik. Bisa dengan cara mimpi dulu, ataupun juga dengan cara seperti kayak mendapatkan sebuah firasat, ataupun juga terkadang kita mendapati bahwasanya mahar yang ada di lokasian itu terkadang juga sangat-sangat fantastis. Ada yang minta ini barter dengan sapi, dengan kerbau, dengan sawah, gitu seperti itu. Nah, ini nanti sobat, saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat dari salah satu koleksi saya. Jadi ini adalah salah satu koleksi saya yang dulu saya dapatkan dari seseorang. Jadi beliau adalah seorang almarhum dari ini paranormal kondang yang ada di Jatisumber, Trowulan, Mojokerto. Beliau mempunyai salah satu dari pusaka kelangenan yang konon waktu masih hidup itu mau dibarter dengan sedan. Itu dekade tahun sekitar 90-an, sekitar tahun 90-an. Jadi itu sudah mau dibarter dengan ini sedan. Seperti apa sih pusakanya? Jadi sebelum saya ajak untuk melihat-lihat pusakanya nih sobat, saya ingin bercerita bahwasanya dulu itu saya dikenalkan oleh salah seorang temannya ayah saya. Jadi temannya bapak saya itu, beliau mempunyai seorang teman gitu, seorang teman wanita. Dia itu punya koleksi-koleksi pusaka dari almarhum suaminya. Jadi ini mau dimaharkan. Setelah saya datang ke rumahnya, ternyata memang bener banget. Saya mendapati pusaka itu di dinding. Jadi nyengkel di dinding itu banyak sekali. Itu pun juga belum yang di dalam. Nah waktu itu saya memborongnya sobat. Jadi saya berhasil untuk memaharinya. Tapi ada satu pusaka ini yang ditunjukkan kepada saya. Ini adalah kelanganannya Papi Tony, katanya gitu. Wah, saya pengen lihat dulu ini mami. Ternyata waktu ditunjukkan kepada saya, wah ini berapa, saya gitu. Wah kalau yang ini tidak dimaharkan, katanya gitu. Loh kenapa tidak dimaharkan? Ini dulu sudah mau barter sama sedan, sama muridnya Papi, katanya gitu. Beliau adalah seorang paranormal kondang waktu itu memang. Jadi ya nggak heran kalau bisa dikatakan beliau waktu itu memaharkan pusaka dengan mahar yang fantastis. Sangat-sangat dimungkinkan karena beliau adalah sudah punya nama, yaitu tadi beliau punya kemampuan gitu. Jadi saya ini kalau maharnya sedan saya nggak kuat ini gitu ya, karena ini memang juga tidak dimaharkan dulu Tony, katanya gitu. Nah selang beberapa tahun gitu ya, saya sendiri juga sudah inilah berarti memang itu sudah garisnya tidak dimaharkan gitu. Dan ternyata waktu itu saya seperti kayak ada firasat sobat. Jadi ini memang sedikit menyimpang dari hal-hal logis gitu. Saya ada firasat kayaknya saya itu kok di dalam hati saya didorong untuk bertamu atau berkunjung ke rumah mami. Saya menyebutnya mami karena memang beliau pengennya dipanggil mami, karena waktu itu memang beliau adalah orang kaya sebenarnya gitu. Karena orang kaya manggilnya papi, mami gitu, seperti itu. Nah saya berkunjung ke rumahnya. Jadi saya bertanya ke rumahnya, terus beliau bilang, Tony kenapa kamu kok nggak kesini, katanya gitu. Ini mami lagi habis sakit, kayak gitu. Loh masa sih mi gitu? Iya saya habis sakit. Waduh ya maaf, ini tadi kok saya ini beberapa hari ini kok kayaknya saya kepingin kesini gitu mi. Iya Tony, berarti kamu disuruh untuk main kesini. Ini kamu mahari kerisnya Papi dulu. Saya nggak kuat memaharinya, saya gitu. Saya nggak kuat memaharinya. Oh ya nggak sama dengan yang dulu, katanya gitu. Iya karena yang dulu kan mami bilang katanya mau dimahar barternya dengan sedan. Kalau zaman dahulu sedan kan sudah tunggangannya orang-orang kaya kan gitu. Akhirnya terus ya sudah nggak apa-apa, ini kamu ambil berapa gitu. Waduh berapa ini? Saya akan tunjukkan kepada panjenengan sobat
bentuk dari pusakanya seperti apa sih? Apakah berdapur ganan, singo ataupun nogo ataukah seperti apa? Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah pusakanya sobat. Ini untuk warangkanya ini sudah saya ganti warangkanya. Jadi ini bukan warangka aslinya. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Kapan hari itu sudah saya warangi sobat. Jadi biar apa ya? Biar kesannya itu tidak mistis, biar kesannya bersih. Karena waktu pertama kali saya mendapatkan pusaka ini sobat, ini kayaknya sama beliau itu dikasih minyak misik hitam. Jadi sangat lengket dan juga sangat kotor waktu itu. Dan baunya sudah tidak karuan. Karena apa? Karena menurut keterangan dari mami tadi, setiap malam Jumat apa gitu dibakarin ini loh, semacam kayak dupa. Bisa menyan, bisa dupa. Beliau tahu waktu bilang ke saya itu dupa gitu, dibakari dupa. Saya gini, buat apa gitu. Jadi lah sobat, yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan itu jangan sampai kita itu dalam memiliki merawat pusaka itu dengan sesuatu yang berlebihan, jangan gitu. Jadi kita tetap menghormati, kita tetap menghargai ini sebagai sebuah karya seni, sebagai tosan aji, tapi dengan cara-cara yang wajar saja, cara-cara yang biasa saja. Kalau ibaratnya kita mendapati pusaka kita kotor, silakan dibersihkan, silakan diwarangi, silakan dijamas. Setelah itu panjenengan minyaki dengan niatnya biasa saja. Niatnya adalah untuk nguri-nguri budaya, niatnya untuk menjaga, jangan niat untuk yang lainnya gitu loh. Niatnya jangan ini untuk makannya gitu, makani pusaka, memberi makan pusaka, jangan seperti itu. Jadi kita sebagai generasi milenial seperti saya ini, kita harus berpikir secara mengedepankan logika gitu. Mengedepankan logika, jangan apa ya, terjerumus ke sesuatu yang bersifat bergesekan dengan iman. Nah, gitu. Jadi kita memang percaya dengan filosofinya, kita percaya dengan tuanya, kita percaya dengan gaibnya. Karena apa? Karena di dalam rukun iman salah satunya kan percaya dengan hal-hal gaib. Apa hal gaibnya Mas Tony? Hal gaibnya adalah doanya tadi, doa yang disematkan pada pusaka. Nah ini kita percaya boleh, kita percaya dengan niat, percaya dengan yang gaib, percaya dengan doa kita. Tapi gitu, tapi kita jangan terlalu berlebihan di dalam kita merawat pusaka, di dalam kita berhubungan dengan pusaka. Jangan wah ini nanti setiap malam ini saya kasih makan ini gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita sewajarnya saja sobat. Nah ini adalah pusakanya. Kalau panjenengan lihat di sini, dia itu dapurnya, saya kalau melihatnya ini tilam sari sobat. Jadi dia ada tikel alisnya, gandiknya lugas, ada pejetannya, dan di bagian gonjok belakangnya ini semacam ada kayak tingil atau ripandannya. Nah ini dapurnya sederhana, tapi menjadi kelangenan beliau. Nggak tahu, berarti mungkin waktu itu saya itu pernah sobat diajak ke tempatnya saudaranya. Di tempat saudaranya itu di daerah Bareng waktu itu. Beliau waktu itu pernah bercerita gitu, yang orang Bareng itu tadi saudaranya itu kerisnya yang dulu narik atau apa gitu itu masih ada di Roni gitu, katanya gitu. Roni itu adalah pemiliknya ini sobat, seorang paranormal kondang waktu itu. Jadi kalau panjenengan kenal di daerah Jatipasar itu daerah Wringin Lawang, Gapura Wringin Lawang itu daerah Jatipasar Trawulan Mojokerto. Beliau di situ. Nah, saya apakah kira-kira pusaka yang itu gitu loh, pusaka yang menjadi kelangenannya, nah, gitu. Saya tapi tidak ingin menebak-nebak gitu. Tapi ini adalah salah satu dari kelangenannya beliau yang fantastis. Fantastisnya adalah karena pernah mau dimahar dengan barter mobil sedan. Nah, kalau sekarang ini mau tak barter dengan mobil sedan, kira-kira ada yang mau nggak kira-kira ini? Pasti kalau untuk
Kalau untuk saya, nah kemungkinan wah ya nggak mau lah Mas Tony. Tapi kalau saya ini berprofesi sebagai seorang katakanlah paranormal gitu, bisa saja murid-murid saya memahari dengan barter yang kerbau atau sapi atau apa, itu dimungkinkan seperti itulah. Kenapa saya menyebut bahwanya di dalam dunia tosan aji itu ternyata memang sangat sangat unik. Jadi sesuatu itu terkadang tidak bisa dipikir secara logika, itu memang terkadang seperti itu gitu. Tapi sobat, saya berpesan kepada panjenengan bahwasanya kalau ingin memahari pusaka, maharilah jangan dari ceritanya. Jadi memahari pusaka, panjenengan lihatlah apakah panjenengan memang betul-betul suka dengan tampilan fisiknya tadi, dari besinya, dari pamornya, dari keutuhan pusakanya, itu nggak apa-apa. Karena kalau yang seperti itu biasanya apa ya, impas lah. Atau kalau kita memahari sebuah pusaka, katakanlah ini pusakanya mahal karena memang pusakanya bagus, ini pusakanya bagus, ini masih utuh, besinya bagus, pamornya juga utuh, mahal, maharnya bisa dikatakan mahal, wajar. Tapi kalau mahal, katakanlah gitu, pusakanya sudah nggak berbentuknya sudah ada yang ini, ada itu yang gonjolnya lepas atau apa, tapi dia memaharkannya dengan cerita gitu. Yang saya takutkan kan di situ, ini kodamnya ini gitu. Nah ini saya minta maharnya dari kodamnya segini gini wah gitu. Nah itu nanti panjenengan bakal kena itu. Kenapa Mas Tony? Itu nanti yang disebut di dalam tosan aji, panjenengan memahari ceritanya. Jadi bukan memahari barangnya, tapi memahari ceritanya. Ceritanya hebat, karena ceritanya hebat itu tadilah akhirnya maharnya menjadi mahal itu. Makanya jangan sampai panjenengan memahari seperti itu. Jadi kalau memang pengen memahari pusaka, maharilah dengan hatinya. Kalau seret, wah saya ini seret pusaka ini, saya seret dengan pusakanya karena dari garapnya seperti ini bagus dan juga bilahnya seperti ini bagus, silakan, nggak apa-apa. Mahal pun juga nggak masalah kalau panjenengan suka. Tapi kalau dari cerita, nah ini memang sih semuanya kembali ke panjenengan. Mas Tony, saya memang suka loh dengan ceritanya ini kodamnya seperti ini bisa membantu saya seperti ini, ya monggo, sah-sah saja. Semuanya kembali kepada masing-masing. Tapi kalau untuk saya pribadi sobat, sepengalaman saya itu, saya kalau memahari pusaka, saya tidak pernah memahari pusaka dari cerita gitu. Saya mempunyai sebenarnya 2 buah pusaka yang dari pemiliknya dia itu bercerita, ceritanya gini. Tapi saya memaharinya, tapi bukan karena ceritanya, karena memang saya betul-betul suka gitu waktu itu. Nah, salah satunya adalah pusaka ini sobat. Ini kalau untuk pamornya sendiri, kalau nggak salah ini masuk di pamor Bendo Segudo mungkin ya. Sebenarnya pusaka ini dulu pernah dikejar oleh salah seorang kolektor dari Pasuruan. Pengen memahari pusaka ini, tapi jangan pusaka ini, yang lainnya saja. Karena apa? Karena waktu saya memaharinya ini di Mami, beliau itu bilangnya seperti ini, Tony, pusaka ini jangan dijual, kayak gitu. Boleh kamu memaharinya, tapi jangan dijual lagi gitu. Wah, ini boleh dimahari tapi tidak boleh dijual, tidak boleh dimaharkan ulang. Kenapa Mi? Ya saya kalau pengen katakanlah kangen dengan pusakanya itu, saya nanti bisa ke tempat kamu katanya gitu. Karena ini pun juga kalau bukan kamu tidak akan saya maharkan. Jadi saya hanya memaharkannya ke kamu katanya gitu. Dan juga saya berpesan jangan dijual gitu. Ini makanya kenapa salah seorang kolektor juga dari Pasuruan itu mau memaharinya tidak saya lepas. Maaf Pak, untuk yang ini memang dapurnya sederhana banget. Ini kan sederhana banget, tapi tidak dimaharkan. Karena apa? Karena saya dulu janji sudah, oh ya sudah, nih ini saya mahari tapi tidak saya maharkan gitu. Ya nanti mungkin kalau pengen memaharkan saya juga akan izin dulu ke maminya, nih mau saya maharkan. Tapi untuk saat ini saya masih belum mau memaharkan pusaka ini sobat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mereview di pusaka yang kedua sobat. Ini nanti saya ingin mengajak panjenengan untuk mereview dari 3 pusaka, salah satunya ini berarti kurang 2 pusaka lagi. Nah, seperti apakah pusaka yang kedua yang akan kita review?
kita akan mereviewnya di video berikutnya sobat.